Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19103018, Prodi Sosiologi Reguler. Pada video kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya di ujian tengah semester. Dan dalam video ini juga saya mengangkat tema dari materi MK Sosiologi Modern yang berjudul Teori Struktural Konflik dari Lewis A. Coser. Biografi singkat mengenai kehidupan beliau. Beliau itu lahir pada tahun 1913 di Berlin, Jerman. Kemudian menempuh pendidikan terakhir gelar doktor di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Salah satu buku-buku beliau yang telah terbit yang paling berhubungan dengan video saya ini yakni The Function of Social Conflict pada tahun 1956. Kemudian masuk dalam materi dan pemikiran beliau. Pada dasarnya beliau ini hanya mengembangkan teori atau pemikiran dari Georg Simmel mengenai konflik sosial, bahwa konflik tersebut memiliki fungsi bagi kelompok sosial. Konflik-konflik ini terjadi melalui proses dari mana sebuah kelompok memiliki batasan-batasan di dalamnya dan apa-apa saja yang perlu dipertahankan ketika terjadinya konflik. Konflik sendiri memiliki dua hal yang berbeda, yakni konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis ini berasal atau muncul daripada tuntunan sikap tidak terima atas struktur yang ada. Misalnya pemogokan kerja dari perusahaan, dari karyawan di suatu perusahaan. Kemudian konflik non-realistis ini terjadi karena adanya tujuan saingan, bukan adanya tujuan saingan-saingan tertentu, tapi melainkan kebutuhan untuk meredakan sebuah ketegangan. Contohnya seperti balas dendam yang dilakukan dengan ilmu-ilmu gaib. Kemudian apabila konflik berkembang dalam hubungan intim, maka akan sulit untuk membedakan yang mana konflik realistis dan yang mana konflik non-realistis. Karena semakin dekat suatu hubungan, itu maka akan relatif kecil untuk terjadinya konflik di dalamnya. Semisal hubungan sekunder. Pada dasarnya sih sebenarnya konflik itu pasti akan terjadi pada saat setiap hubungan. Contohnya hubungan sekunder dari hubungan rekan kerja atau bisnis, itu sangat sering atau relatif terjadi konflik. Pernah ada sebuah kata dari kutipan dari Terelie yang mengatakan bahwa setiap hubungan itu akan berjalan baik apabila ditopang dengan 3 hal, yakni komunikasi, loyalitas atau kesetiaan, dan yang terakhir yaitu perjanjian yang ditepati. Fungsional konflik. Fungsional konflik di dalamnya ini apabila ada masyarakat yang begitu terbuka sifatnya, maka secara tidak langsung mereka telah membentuk benteng untuk menghindari konflik. Maka dari itu konflik pun tidak bisa berkembang secara liar di dalamnya. Karena masyarakat dengan sifat yang terbuka ini lebih cenderung tidak bisa berkonflik. Bukan tidak bisa berkonflik, jarang berkonflik. Kemudian konflik di outgroup atau di luar. Misalnya ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok satu dan kelompok lainnya berkonflik, itu akan menimbulkan disintegrasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Kemudian juga akan menimbulkan integrasi atau persatuan di dalam satu kelompok tersebut. Solidaritas cenderung ke situ. Kemudian penengah atau katup penyelamat.
Katup penyelamat ini berfungsi sebagai mekanisme penengah untuk mempertahankan kelompoknya dari kemungkinan terjadinya konflik. Seperti contohnya lembaga-lembaga yang mengatur hal-hal terkait seperti BEM, DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Inti dari sebuah teori dari tokoh sosiologi ini yaitu Lewis Coser. Pada dasarnya itu konflik itu pasti akan terjadi dalam setiap hubungan di dalam kelompok, antara kelompok dan juga individu dengan individu. Gantung bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin sekian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.